Ustadz Suparman kali ini mengupload video yang menampilkan Ustadz Abdul Somad dikritik atau dikomentari oleh Kiai Malaysia atau ulama dari Malaysia. Ya, soal sikap Ustadz Abdul Somad ya yang dinilai berlebihan kepada para habaib, ini dikomentari oleh Ustadz Suparman yang mengutip seorang ulama dari Malaysia. Ya, kita akan saksikan, kita akan reaction terlebih dahulu teman-teman, seperti apa sih yang dibicarakan oleh Kiai Malaysia itu atau ulama Malaysia itu terhadap Ustadz Abdul Somad, dan kita akan melihat bagaimana pandangan Ustadz Suparman ya atas reaction tersebut dari Kiai Malaysia kepada Ustadz Abdul Somad. Ya, kita akan sama-sama saksikan di sini teman-teman. Ya. Maka berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan ni, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya. Tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil. Dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka. Mereka pakarnya, 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu. Akhirnya dia cerita apa? Di Tarim, kata dia, di Tarim sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Tengok mengarut cerita dia. Padahal dulu dia hebat. Ketika orang hebat dah berkawan dengan orang cerita halu, macam tu juga akan jadi cerita halu. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak Nabi Nuh itu anak kandung. Kalau tak ikut Nabi Nuh, tak ikut Rasulullah, tak diakui. Innahu laisa min ahlik. Jadi kalau ada orang sekarang yang mengaku ni keturunan Nabi, keturunan Nabi, tapi kalau tak ikut Rasulullah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan ahli keluarga Nabi. Walaupun ngaku seorang je lah, Allah tak akui. Ini Dr. Muhammad Ma'ruf LCMA, seorang ulama mubaligh asal negeri jiran tetangga kita, yakni Malaysia, yang ia mengkritik berbagai macam cerita halu, cerita khurafat yang disebarkan oleh Bani Ba'alwi. Dan beliau sempat menyentil Ustadz Abdul Somad bahwasanya ketika orang sudah ikut geng Ba'alwi, geng halu, sepintar apapun seorang ustadz maka akan ikut halu, menyebarkan khurafat juga. Ya, saya juga sempat dengar ketika saudara kita Ustadz Abdul Somad berceramah bahwasanya jalan-jalan di Tarim itu sengaja tidak diaspal, dibiarkan tanah berdebu, dikarenakan itu bekas kaki-kaki waliullah. Jadi pemerintahnya nggak mau mengaspalnya. Ini kan halu sebetulnya. Ini semua adalah khurafat yang disebarkan. Jadi ada kawan saya yang berkata, orang kalau sudah jadi muhibbin, sepintar apapun dia jadi goblok. Muhibbin di sini kan bukan dalam konotasi positif. Muhibbin dalam konotasi positif itu adalah mencintai orang alim, mencintai orang solih, mencintai Rasulullah SAW. Tapi muhibbin dalam konotasi negatif adalah orang-orang yang kemudian diindoktrinasi untuk mencintai sebuah klan, namanya klan Ba'alwi. Mereka didorong dan diindoktrinasi untuk mencintai klan ini atas dasar pengakuan mereka sebagai dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pengakuan tersebut sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika orang menjadi muhibbin, yakni muhibbin Ba'alwi, di antaranya misalnya Ustadz Abdul Somad, dalam tanda kutip akan ikut-ikutan halu juga, kehilangan rasionalitasnya. Ini fakta dan kenyataan. Betapa banyak kiai-kiai yang punya ribuan santri bahkan, yang bisa membaca kitab kuning, lantas tampak seperti orang bodoh ketika sudah diceramahi oleh Bahar bin Smith. Sosok Bahar bin Smith yang baca kitab saja dari kiri ke kanan, ketika dia sudah naik panggung, dikelilingi oleh para kiai-kiai yang memang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun di pesantren,
tampak kiai-kiai itu melongo begitu saja. Ini yang disebut dengan satu Habib bodoh bisa mengalahkan 70 kiai. Karena pada kenyataannya sedemikian rupa. Orang ketika menjadi muhibbin, layaknya dia menjadi budak. Di kehilangan logika, kehilangan rasionalitas, kehilangan independensi. Dan kita memang dihadapkan dengan sebuah kenyataan. Muhibbin juga, muhibbin yang terutama orang alim, para ulama, muhibbin yang punya title sebagai kiai, sebagai ustadz, ini tidak boleh menutup mata, menutup telinga. Akan berbagai macam cerita halu, cerita khurafat yang disebar di mana cerita halu, cerita khurafat ini bukan hanya disampaikan dari lisan ketika di majelis-majelis ceramah atau pengajian atau sholawat, tapi juga memang sudah dibukukan oleh mereka dalam berbagai macam kitab ba'alwi, misalnya Syahrul Ainiyah, Al-Burqatul Musyiqoh misalnya, dan kitab-kitab yang lainnya yang memang sudah mendokumentasikan berbagai macam cerita khurafat. Sampai ada cerita misalnya Nabi Hud saja menaruh hormat, ada cerita Nabi Muhammad SAW belajar nahu dengan seorang Habib. Ada juga cerita Habib Abdullah bil Faqih yang menyatakan yang pantas berguru kepada dia adalah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Ada cerita halu bisa mi'raj dalam satu hari sebanyak 70 kali dan lain sebagainya. Ini dibukukan dalam kitab-kitab standar mereka, lalu kemudian didakwahkan, disebarkan sedemikian rupa. Belum lagi kemudian ketika dihadapkan dengan berbagai macam kelakuan. Kelakuan orang-orang yang mengaku sebagai anak cucu Nabi, yang menggunakan pengakuan tersebut sebagai alat eksploitasi. Yakni untuk mengeksploitasi umat, mendawir, mengumpulkan sejumlah uang, sejumlah sumbangan, yang mereka atasnamakan berdonasi atau berinfak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membuat kegiatan-kegiatan lalu menarik sumbangan dari umat, kemudian umat diarahkan infak mereka itu diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kemudian atas nama pengakuan tersebut melakukan serangkaian tindakan premanisme, gagah-gagahan, ngancam-ngancam umat. Umat diancam tidak mendapatkan syafaat, umat ditakut-takuti matinya su'ul khotimah, dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang di antara mereka justru mempersekusi umat, pengeroyokan dan lain sebagainya. Bahkan yang terbaru lagi, kita dihadapkan dengan cerita-cerita cabul yang mereka merampas istri orang, meniduri istri orang atas nama pengakuan mereka sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakta-fakta perilaku seperti ini sebetulnya sungguh mencederai kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebetulnya penghinaan kepada Rasulullah. Makanya saya sangat setuju ketika pengakuan terhadap nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku sebagai dzurriyyat Nabi, itu mestinya dipidanakan dengan pidana penodaan agama. Nah, terhadap ini semua kita tidak boleh diam. Kita harus bergerak, memberi penyadaran kepada umat, karena kita dihadapkan dengan fakta yang sesungguhnya. Wajar saja ketika kelakuan mereka tidak benar, kelakuan mereka memang tidak baik, dikarenakan pada kenyataannya memang mereka bukan dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara ilmiah berdasarkan. Nah, itu dia teman-teman hal-hal yang disampaikan oleh Kiai Malaysia tersebut dan juga yang dikomentari oleh Ustadz Suparman, ya. Mungkin sebagian netizen mungkin ya akan berkata bahwa Ustadz Abdul Somad ini aneh. Saya ingat dulu ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa di Tarim itu sengaja tidak diaspal, bukan karena miskin, tetapi karena tidak ingin jalan-jalan yang dulu ditapaki oleh para wali itu ditutup dengan aspal. Yang pada kenyataannya survei mengatakan, ya maaf ya, tanpa menghina, Yaman itu negara miskin. Ya, Anda silakan cek di internet itu, bukan negara maju. Ya.
Dan kendati pun miskin, maaf, punten, jalannya diaspal. Ya, simak itu di channel Gus Aziz Jazuli, diaspal jalannya. Saya belum pernah ke Yaman memang, tetapi Anda yang sudah pernah ke Yaman pasti tahu bagaimana kemudian jalan di Yaman itu ternyata diaspal. Atau Anda bisa cek di internet, ya. Entah yang dimaksud Ustadz Abdul Somad itu jalan yang mana yang tidak diaspal. Ya, saya tidak tahu ya yang dimaksud oleh Ustadz Abdul Somad tentang bahwa jalanan di Yaman itu tidak diaspal itu di sebelah mana, di wilayah mana. Ya, tentu harus di cross check terlebih dahulu nih. Tempat-tempat di Yaman manakah yang tidak diaspal dan manakah yang diaspal. Kalau yang dikatakan Ustadz Abdul Somad bahwa jalanan di sana tidak diaspal keseluruhan, wah tentu ini sesuatu ungkapan yang mungkin bertentangan dengan kenyataannya. Sebagaimana Gus Aziz Jazuli juga mengatakan, ya, ada diupload dalam sebuah video itu Gus Aziz juga mengatakan, di mana Gus Aziz ini kan mahasiswa di Yaman dulu, ya, dan mengatakan bahwa di Yaman itu ya diaspal, ya. Cuma saya nggak tahu yang dimaksud Ustadz Abdul Somad ini yang mana. Nah itu yang menjadi kejanggalan saya terhadap Ustadz Abdul Somad. Tapi alasan nggak diaspalnya itu loh yang bikin geli itu. Nggak diaspal katanya nggak mau tanah-tanah yang bekas ditapaki oleh para wali itu kemudian ditutup oleh aspal. Masa iya begitu sih? Coba teman-teman berpikirlah, ya, yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini gimana. Dan juga coba renungi apa yang dibicarakan atau apa yang disampaikan oleh siapa namanya, oleh kiai dari Malaysia itu atau ulama dari Malaysia. Kemudian bagaimana pandangan Ustadz Suparman terhadap fenomena Ustadz Abdul Somad, ya. Silakan Anda dipikirkan lah buat bahan perenungan kita, buat bahan kajian untuk bagaimana kita mengkaji fenomena-fenomena keagamaan, fenomenologi agama, ya. Tentang bagaimana orang beragama, tentang bagaimana pikiran orang mengenai agama. Itu penting untuk kita pelajari agar supaya kita memiliki pembendaharaan pengetahuan atau memiliki knowledge dalam memandang sebuah realita keagamaan atau dalam memandang sebuah fenomena agama, agar supaya kita tidak terjebak pada parade emosional berlebih sehingga kita mengomentari sesuatu itu dengan emosi berlebih, emosi yang tidak baik. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Ya, kita harus saling menjaga persatuan di antara kita semua terlepas dari pilihan masing-masing kita yang berbeda mengenai satu dan lain hal mengenai fenomena agama. Tetapi selagi itu bukan masalah furu'iyah yang tidak berkaitan dengan keimanan, kita boleh berbeda dalam hal apapun, dalam hal ini dalam hal nasab misalnya. Tetapi sikap bijaksana itu perlu untuk kita tampilkan, yang menerima perbedaan sesuai kita sebagai bangsa Indonesia dalam asas Bhinneka Tunggal Ika, ya. Justru kita beragam itu untuk bersatu. Kalau sama, apa yang mau dipersatukan? Sia-sia dong Bhinneka Tunggal Ika di situ. Justru Bhinneka Tunggal Ika itu untuk mempersatukan dari sekian suku yang beragam, dari sekian banyak perbedaan yang kemudian kita mesti bersatu. Itu ya teman-teman. Jadi kita harus bijaksana, memiliki kesadaran. Kita harus bijaksana, kita harus memiliki kesadaran tentang posisi kita sebagai pribadi, posisi kita atau siapa dan apa bagaimana kita sebagai warga negara. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.